A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam, Allah Rabbul Alamin, yang maha kaya, yang maha baik, yang maha mengabulkan semua hajat niat baik. Abang kakak, kemarin kita bahas tentang 8 Tuhan palsu. Sudah dapat resumenya? Kalau belum di-share saja. Jadi dari awal kemarin saya buka dengan kalimat la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Inilah we are nothing. Yang ada di rompi-rompi kita semua itu. Depannya masjid kapal, di sini nama, belakangnya tulisannya we are nothing. Allah is everything. Supaya kalau ada yang puji-puji kita enggak menikmatinya. Abang-abang yang di sini geser sini biar situ untuk kakak-kakak. Zonanya para akhwat. Zidan geser berarti Aulia, kecuali multimedia ya. Atau mau samping saya juga boleh. La haula wala quwata illa billah. Itu zonanya adalah zona mengaku lemah. Kalau sama Allah tuh lebih bagus ngaku kuat atau ngaku lemah? Kalau ngaku kuat, kalau ngaku kuat langsung nyungsep, langsung dibantai. Maka kalau kita tanding fight di arena-arena apa tuh, kompetisi entah silat, entah tanding karate, itu kalau kita pura-pura apa jago gitu, misal kita gulung baju, itu artinya apa? Nantang, dibantai. Tapi kalau kita udah kayak gini atau gini, sama kayak sholat kan. Sholat tuh kan udah nyerah kita. Cuma orang gak paham kan. Kalimat sholat tuh waktu takbir itu kan Allahu Akbar, berarti Allahu Akbar. Akbar tuh ismu tafdil. Kabir itu besar, Akbar maha besar. Berarti ketika kita takbir Allahu Akbar, itu secara gak langsung kita bilang masalah aku besar, tapi jauh lebih besar Allah. Mana ada orang yang tidak punya masalah? Angkat bendera putih itu solusi paling aman. Angkat bendera putih kalau sama Allah. Nah banyak orang ini terbalik gitu loh. Sama Allah dia masih mau fight, sama manusia dia angkat bendera putih. Saya nyerah lah pak, sudah tidak mampu saya. Ngapa ngomong gitu sama manusia? Doakan saya pak, sedang saya usahakan. Tidak ada janji. Tapi kalau sama Allah harus ngaku, kita bilang ya Allah tidak mampu saya, tidak ada ilmunya saya nih. Ngurus anak nih ada ilmunya, nanti kena hisab. Jangan sampai saya Allah jadi suami kena hisab sama engkau karena belum bisa jadi ayah yang baik buat anak-anak. Jangan sampai saya jadi suami kena hisab gara-gara belum bisa jadi suami yang baik, jadi ayah jadi suami. Ya Allah jangan sampai saya kena hisab karena jadi menantu yang belum baik. Banyak nih berlapis-lapis. Makanya kan kemarin kita bahas tentang samara kan. Apa samara? Sama-sama kena marah. Habis. Tapi yang diposting laki-laki dulu. Yang dipostingan saya kemarin tuh, yang diposting siapa? Laki-laki dulu. Wah. Kenapa laki-laki dulu? Jangan bau apem, pemalas, kuota dibelikan istri, ya kan, rokok dibelikan istri, terus bikin status semua akan indah pada waktunya. Oh, siram pakai keras deh. Oi, tidur kau kemiringan gitu. Saya bilang kita laki-laki tidak kawam, pemalas. Kalau laki-laki pemalas namanya labi-labi kan saya bilang. Suruh dagang tak bisa, bikin copywriting tak ngerti, jualan gengsi, ibadah belepotan, maghrib 1,5 rakaat, dikosor terus sama dia. Baca Al-Fatihah belepotan, salah-salah baca Al-Fatihah. Begitu suruh imam, salah bacanya. Inna, istrinya geram kan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bikin konten ini. Laki-laki. Bahagia ibu-ibu. Ini saya tag ke suami saya. Terus ada yang komen di situ. Itu
tunggu Ustadz baru yang posting versi laki-laki. Habis ini perempuan kena gak katanya. Jangan lo senang. Pas saya nengok video itu, kok bisa saya ngomong gitu ya? Hah? Itu kan kata-kata tuh dari Allah kan? La haula wala quwata illa billah tuh. Abis kemarin tuh ada yang hampir mau pakai tabung oksigen kemarin. SMK kemarin tuh. Hampir pakai tabung oksigen. Ada yang mau buka malah kemarin. Ada tabung gas. Lihatlah tuh, share. Download, bagikan ke grup-grup WhatsApp. Malu-malukan laki-laki. Iya Ustadz, siap-siap versi balasan. Oh, udah paham. Nggak boleh balas dendam, nggak boleh ya. Ya Allah, puasa, nggak balas dendam, posting biar imbang gitu. Ya masuk Maya, tenang, ya kan. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Maka wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Orang yang beriman lah yang bisa nerima peringatan itu. Kalau orang bodoh pasti marah dia, baper, merajuk, unfollow. La ilaha illallah. Orang beriman melihat peringatan sebagai kebaikan, sebagai manfaat. Karena blind spot, apa namanya? Blind spot. Banyak orang tuh punya blind spot. Ini contoh aja. Saya punya sahabat teman, Mas Sabtuari, kenal? Iya. Itu kan terkenal kan, ngisi-ngisi seminar di mana-mana. Terus satu saat, ini titik balik beliau ya, karena saya dengar langsung dari beliau. Waktu titik baliknya tuh, dia kan udah bikin sedekah rombongan, program kebaikan tuh udah. Apa masalahnya? Belum punya anak. Sakho tuh belum ada. Masya Allah ya, hidayah tuh bisa datang kapanpun. Nah, waktu itu ngobrol sama Kang Dewa. Ini ada Kang Dewa, Masya Allah. Assalamualaikum Kang. Kami lagi ngobrol sama Kang Dewa di Bukit Bintang kalau nggak salah. Masih ada foto-foto lamanya tuh. Kita ngobrol-ngobrol sama beliau. Nah saat itu cerita Sabtu hari. Apa titik baliknya? Pas saat beliau lagi sibuk-sibuknya seminar. Dulu tuh apa nama seminar lupa saya tuh. Kemudian apa? Bikin kegiatan apa? Sosial, sedekah rombongan dan lain-lain. Temannya tuh nyeletuk gitu, Mas, sampean ki udah baik loh Mas, udah baik sampean ini. Cuma ada satu masalahnya. Apa kata dia? Sampean ini masih main riba. Gitu ditembak langsung. Sakit gak kena gitu kan? Mungkin gara-gara riba ini sampean gak punya anak. Itu kayak kena sambar petir kata Sabtu hari. Habis itu dia taubat, ruko-ruko dia dijual semua, diminta sama Allah usaha supaya bebas. Artinya berazam dulu untuk ninggalkan riba. Apa yang terjadi? Hamil istrinya. Sakho itulah dia anak pertama. Habis itu gelundung terus dah. Dah 3 kan kalau tidak salah anak sekarang. Jadi Masya Allah, fadzakir wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kalau orang beriman itu pasti akan melihat. Makanya Sakho itu kan dibilang anak tanpa utang kan. Lunas le itu bahasa Sabtu hari itu. Itu perjuangan betul dapatkan Sakho itu. Saya jadi saksi perjuangan Mas Sabtu hari itu. Nah, SOP dalam memberikan peringatan tuh tunjukkan apa yang salah, apa? Apa yang salah? Itu salah tuh, bukan di mana yang salah. Apa yang salah? 2 Ustadz, oh ya, Sakho dengan adiknya yang cewek ya, Sakhia kalau tidak salah namanya. Yang kedua, apa yang harus diperbaiki gitu, SOP-nya tuh. Apa yang salah dan apa yang harus diperbaiki. Begitu kalau antum mau mengingatkan orang. Kasih tahu sama dia ini yang salah. Terus begini yang benar. Langkah awalnya gimana Ustaz? Nah pasti gitu kan. Saya harus mulai dari mana? Mulailah dengan bertaubat. Gimana cara mulainya? Kemarin ada sepasang suami istri juga cerita sama saya, belum punya anak, udah sekian tahun. Saya nengok muka istrinya, saya nengok muka suaminya, langsung saya tembak istrinya. Jangan suka nyalahkan, langsung gitu kan. Langsung dia kayak ketakutan gitu ketemu saya.
Jangan saling nyalahkan. Udah punya masalah saya bilang, nanti saling nyalahkan. Percaya sama suami, suami percaya sama istri, saya bilang serahkan hasilnya sama Allah. Saling doakan, banyak-banyak istighfar. So, okay. Mukanya langsung kayak shock kan. Ngeri nak kena gitu kan tuh. Bayangkan mah, baru datang mau ketemu foto, langsung kena tunjuk. Apa enggak? Panik nggak kan gitu. Panik lah masa Panik lah. Habis itu mungkin dicubit suaminya. Nyesel aku siapa sih itu katanya. Minta foto, langsung tunjuk di mukanya. Jangan suka saling nyalahkan saya bilang. Dari mana Ustaz tahu-tahu kayak gitu tuh? Entah. Mau nengok wajahmu adalah kontenku kayak gitu ya. Tuh Ustaz nih gitu. Maka ada beberapa tuh yang kalau ketemu saya tuh menghindar, hanya dari jauh aja. Pas mau pamit baru ketemu salaman. Tak berani dekat-dekat. Mulai dari mana? Bertaubat, perbaiki diri. Nah, Nabi Yunus alaihissalam itu pakai kalimat yang pendek. Nah, Ramadan ini teman-teman, kalau bisa perbanyak doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, enggak usah nyalahkan. Karena menyalahkan masalah itu tidak menyelesaikan masalah apapun. Coba bilang, menyalahkan orang lain tidak menyelesaikan masalah apapun. Tidak ada yang selesai. Saya udah coba dah. Antum jangan coba ngulang kebodohan saya. Makin saya nyalahkan orang, makin saya nyalahkan si fulan. Kaulah bulan, kaulah bintang. Coba bilang. Gara-gara kaulah aku berutang. Selesai enggak? Enggak. La ilaha illa anta ini paket combo teman-teman. 3 in 1. La ilaha illa anta, tauhid. Keluar semua Tuhan-Tuhan palsu dari hati kita. Harus keluarkan Tuhan palsu dari hati kita. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Oh, kepintaranku, skill bisnisku, apa lagi? Pengalaman kerjaku, apa lagi? Jam terbang, fly watch. Fly itu terbang, watch jam. Jadi jam terbang, fly watch. Nah, gitu. Apa? Fly watch. Ini pengalaman kerja saya gini. Udahlah, buang tuh. Lebih baik bilang, doakan saya coba usahakan. Semoga Allah ridho dan Allah mudahkan. Itu jauh lebih keren. Ketimbang tenang aja, nanti kita setting Ustadz, nanti kita atur. Kepala dia di setting Allah. Udah pernah coba? Atau mau coba? Nggak usah. La ilaha illa anta. Jangan ada Tuhan-Tuhan palsu di sini. Nanti kita bahas Tuhan palsu siapa-siapa dia. Nabi Yunus tahu. Antum buka surat 27 ayat 21 ayat 87. Supaya antum tahu bagaimana kondisi Nabi Yunus alaihissalam itu saat dia sedang kena marah sama Allah gitu. 21:87. Coba lihat. Ini yang kemarin miss belum saya buka. Tolong ini dilihat baik-baik. La ilaha illa anta. Lihat. Wa dhannun. Apa? Wa dhannun. Zunnun. Ingat kisah dan ingatlah kata Allah kisah si Dhannun. Ketika dia zahaba telah pergi, telah meninggalkan mughadiban. Mughadib artinya ismul fa'il, menunjukkan dia pergi dalam keadaan gondok, dalam keadaan dongkol, dalam keadaan kesal, dalam keadaan ngomel-ngomel. Udahlah, aku pulang aja ke rumah mama aku. Bukan masalah dia. Pulanglah kau sekalian. Kena talak 1 berarti kan? Nyesal ngomong gitu kata dia. Tapi udah telanjur ngomong gitu kan, gengsi, akhirnya bungkus. Habis itu bingung, mau kemana aku ya? Duit lupa ngambil, ATM tak ada kan gitu. Udahlah, nanti aja. Ngapa nak pergi kata suami. Jadi kamu suka, aku pergilah kata suami. Habis makin ribut.
Idzahaba mughadiban. Orang kalau sudah dalam kondisi marah, ya. Catat baik-baik ya. Fazonna allan naqdiru alaih. Garis bawah. Pergi dalam keadaan dongkol, pergi dalam keadaan kesal, pergi dalam keadaan marah. Kaburlah dari rumah. Pergilah dia ke kafe, pengen menyendiri. Aku mau me time dulu. Dosa tanya-tanya aku kemana? Udahlah bikin dosa. Keluar rumah tak bilang-bilang. Ya kan? Misal contoh istri. Kan harus kalau keluar rumah harus izin suami. Oh siap, alhamdulillah. Tenang, tenang. Duduk tengah-tengah nih mas. Marah kan? Pergi keluar dalam kondisi di samping Sa'adiyah. Pergi dalam keadaan marah. Widih, Masya Allah. Balap karung. Balap karung apa? Udah kehabisan baju atau gimana? Saya nggak curiga malah. Baju anak. Iya. Masya Allah. Di sini mas itu. Iya, sini aja sini. Ya bajunya tuh katrol tulisannya tuh. Katrol. Nah, kan? Derek. Derek, ya Allah. Oh ngantuk. Habis ngisi kajian kemarin kayaknya. Jadi idzahaba mughadiban. Tulis ya. Marah sama dengan susah. Coba bilang. Marah. Nah, pergilah kau dalam kondisi marah kata Allah, pasti kususahkan. Fazonna Yunus menyangka allan naqdiru alaih. Dia menyangka bahwasanya kami tidak akan menyulitkannya. Berarti maksudnya Kalau ini sulit kan? kalau dia pergi dalam keadaan marah pasti sulit. Begitu Dzannun marah, langsung Allah persulit. PR besar. Banyak orang lupa gitu. Menyelesaikan permasalahan tuh harus tenang. Tenang sama dengan menang. Coba bilang. Tenang. Marah sama dengan kalah. Makanya kan benda gini mau tenang. Tak boleh gopo. Ngadapin apa-apa tuh ya tenang-tenang dulu. Jangan dulu langsung reaksioner, baperan. Antum bulan Ramadan loh, PR selain berbagi, selain antum harus dermawan, ada PR 2 di bulan Ramadan itu apa? Mampu menahan amarah, mudah menahan amarah. Harus cepat cooling down. Kalau antum masih temperamen, reaksioner, ya kan? Baperan, kesal, dongkol, marah-marah. Wah. Allan naqdiru alaih. Naqdiru alaih. Kami jangan dikira, kata beliau, kata Allah, kami tidak akan menyulitkannya. Berarti pasti kami persulit gitu loh. Berarti marah sama dengan kalah. Marah sama dengan susah. Tenang sama dengan Menang. menang. Jadi kalau yang hari ini ngerasa hidupnya kalah, bisnis ndak grow, ndak bertumbuh, utang ndak lunas-lunas, keluarga ndak beres-beres, itu pasti marah-marah. Pasti titik. Pakai shot lah coba. Gimana? Pasti. Tapi kalau antum tenang, kalem, kayak Nabi Musa waktu kena kejar sama Fir'aun rombongannya, kita pasti ketangkap. Apa kata Musa? Kalah. Ndak kekejar. Oh gimana ndak terkejar depan laut kok Musa? Kau ni ngada-ngada aja kalau bahasa Pontianaknya gitu. Apa kata Musa? Inna ma'iya rabbi sayahdini. Allah bersamaku, Tuhanku bersamaku. Fadrib bi'asakal bahar fanfalaqo. Kata Allah, pukulkanlah dengan tongkatmu tuai Musa laut tersebut, maka laut tersebut akan terbelah. Sempat enggak Musa nanya? Serius ya Allah gitu loh. Hah? Nanya enggak dia? Nanya enggak? Benar lah Siki. Kita diskusi dulu yuk, kita rapatkan gitu. Gitu enggak? Enggak ada diskusi, Bos. Iya yang tenggelam. Ambil antum. Sekarang di mana tongkatnya Nabi Musa tuh? Di Topkapi, Turki. Ambillah tongkat itu.
Pukul lah tuh, Laut Cina Selatan atau Laut Parangtritis. Kepala antum yang terbelah. Yang mahal tuh tongkatnya atau iman Nabi Musanya. Iman. Gitu loh bos. Jalan keluar ada ndak? Jalan keluar ada ndak? Ada. Jalan keluar ada ndak? Banyak. Bisa Allah kasih jalan keluar. Sangat. Nih. Bisa ndak Allah kasih jalan keluar? Lalu mudah bagi Allah. Udah kan kemarin dibahas terlalu mudah bagi Allah. Saya bilang ada kakak pas dia udah mulai pucat mukanya, kakak yang tadi tuh yang enggak punya anak tuh, saya bilang, "Kak, tenang Kak," saya bilang. "Maryam tuh enggak punya suami bisa hamil, mudah bagi Allah." Apa gitu kakak punya suami? Suaminya kan? Iya Ustaz. Udah jadi insyaallah saya bilang. Jadi. Alhamdulillah, makasih Ustaz. Baru tenang deh. Kalau enggak kan dia bisa pingsan tengah jalan tuh. Kena gitu kan. Jangan suka nyalakan. Belum enggak ada ngomong apa-apa. Mukanya saya tunjuk langsung saya bilang gitu. Jangan suka nyalakan. Untung udah dengar materi TMBA kan, terlalu mudah bagi Allah. Jadi agak tenang dikit. Masya Allah. Akhirnya tebelahlah laut tersebut. Nah Masya Allah ya teman-teman yang belajar dari Bani Israel. Udah lepas nih Musa nih dari serangan kejaran Fir'aun. Lepas Fir'aun tenggelam. Apa kata umat Nabi Musa? Musa, letih kami nih, baru selamat dah ngeluh. Ada makan ke? Nggak ada makanan ke Musa. Minta kan ini. Enaknya kalau saya tuh saya pukul kan lagi laut, masuk lagi tak sana gitu. Untung nabinya bukan saya. Kalau boleh enggak benar lagi. Ku cempakkan umat macam gini nih. Maka dulu waktu zaman saya di Gontor, kalau ada orang tuh udah waktunya istirahat, masih suka nanya, cari muka sama ustadz lah kadang-kadang apa kan. Olas gitu. Udahlah istirahat nih. Ada yang mau makan sambal salatoh roha kan, sambal. Jadi kalau istirahat tuh cuma ada nasi sama sambal kasih garam itu ya. Cabe kasih garam tuh diulek itu namanya salatoh roha. Sambal di waktu istirahat. Waktu kan pada lapar gitu kan. Makan itulah bawa kerupuk. Ini teman kita masih nanya, "Ustaz, kalau materinya kayak gini, gimana?" Bani Israil ente ya gitu. Saking kesal tuh sama kawan yang gitu tuh. Dibilang Bani Israil. Jadi ulang ya, marah sama dengan susah, marah sama dengan kalah. Tapi kalau tenang sama dengan menang. Bagaimana menghadapi fenomena dinamika kehidupan ini yang naik turun, kadang senang, kadang-kadang tak berduit, kadang-kadang duitnya ndak ada, coba. Kadang-kadang tak berduit, kadang-kadang duitnya ndak ada. Nah, gitu. Hah? Oh, sama aja. Oh, polos. Baru ikut ya? Kan enggak mungkin saya bilang itu untuk orang samping Anda gitu loh. Gimana sih? Lama enggak pegang duit, coba bilang. Lama duit. Sekali pegang duit, enggak lama. Terima kasih. Iya, terima kasih. Fazanna allan naqdira alaih. Teman-teman, yang marah siapa nih? 2187. Nabi Yunus. Nabi Yunus tuh orang baik atau orang biasa? Yang baik. Nabi atau aktivis dakwah? Nabi. Tepuk sebelahnya. Itu Nabi loh. Marah-marah kena bantai. Ente siapa gitu loh. Hah? Saya tanya. Ente siapa? Marahkan istri, marahkan suami. Bukan kepalanya? PR selanjutnya setelah berbagi, kan Ramadan ini semua program nih. Berbagi takjil. Udah habis takjil buka puasa, takjil sesudah Idul Taraweh. Ada gitu. Semua orang berlomba-lomba untuk berbagi. Bagus. Keren. Tapi ada PR. Setelah alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, PR selanjutnya kaziminal ghaiz. Buka Ali Imran 134.
Lihat. Uiddat lil muttaqin, Allah siapkan surga untuk orang bertakwa. Siapakah orang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Wa apa? Wa. Ingat tadi ya, Nabi aja apa? Nabi aja Ketika marah-marah ketika marah ditegur Allah. ditegur Allah. Lah kita siapa? Diazab, oh, itu. Kuburan berasap gitu ya. Kaziminal ghaiza, coba bilang. Kazinal ghaidha. Mampu mudah menahan amarah, coba bilang. Mudah menahan amarah. Apa PR kita bulan Ramadan ini? Mudah menahan amarah. Coba bilang. Apa nih? Jamu. Astagfirullah. Awal-awal antum makan kesulitan. Gitu. Kan mau balas, mau nyerang balik. Apalagi orang yang punya follower, punya pengaruh, punya YouTube channel, lagi punya konten. Oh, kok bisa serang balik? Itu mudah. Bisa nggak serang balik? Selebgram tinggal kau kontak satu-satu serang balik bisa. Tapi itu bodoh. Kalau bahasanya Gus Baha tuh goblok berjamaah apa? Goblok berjamaah. Coba diulang. Goblok berjamaah. Nah, ya. Tolong siapkan sabuk pengaman, sebentar lagi kita akan menjalani beberapa goncangan. Jangan. Ramadan antum batal. Yang disebut baginda Rasulullah, berapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Salah satunya orang yang tidak bisa menahan amarah itu. Makanya setelah berinfak langsung disuruh nahan amarah. Memang Ramadan ini speknya memang spek premium. Tidak bisa sembarangan orang. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Langsung Pak Dokter. Atau di atas ini boleh. Siap-siap oksigen. Nah, ya, bawa oksigen. Tabung apa? Sabuk pengaman. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Berinfak di waktu lapang, boleh enggak? Boleh. Itu SOP-nya. Kenapa Allah menyebutkan di waktu lapang terlebih dahulu? Kenapa? Karena yang paling berat. Yang paling berat tuh bersedekah di waktu lapang. Tukang beca apa? Tukang beca. Punya uang 10.000. Uang 10.000. Temannya bilang begini, bro, ada uang ndak? Berapa? 5.000 ja, kata temannya. Untuk apa? Untuk makan. Ya rahmukallah. Digeser ndak uangnya? Langsung geser. 5.000, 5.000 dah. Kamu 5.000, aku 5.000. Aku pinjam, sudahlah bawa aja. Berapa persen dia geser itu? 50. 50 kalau pakai prosentase. Dia menyedekahkan setengah hartanya. Berarti dia kayak Umar bin Khattab. Sekarang 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta semuanya nih. 50%-nya berapa? 5 juta. Bisa geser? Yarhamukallah. Mau langsung geser kalau ada yang perlu bantuan? Mulai berpikir nak ngelunaskan utang, mulai berpikir nak ganti gigi baru, ya kan? Ganti hidung baru, macam-macam. Maka Allah bilang di Al-Quran ini, Ramadanmu berhasil kalau nomor 1, kau bisa dengan sangat ringan dan sangat mudah berbagi di waktu lapang. Jangan bandingkan diri kita sama orang lain, bandingkan diri kita dengan diri kita sendiri. Kalau saya tuh gini, tingkat konsumtivisme saya, maksudnya barang-barang yang saya beli itu tidak boleh lebih mahal daripada sedekah yang saya geser. Antum boleh tiru, boleh enggak. Misalnya saya ada beli barang gitu. Saya ngitung nih barang ini nih, apa misal gitu. A misal gitu. Terus saya ingat-ingat, aku pernah enggak sedekah sejumlah ini ya?
Gitu cara ngukurnya. Ringan ndak aku beli bersedekah dengan nominal ini? Nah, kalau nominal sedekah atau infak atau apa yang saya berikan lebih mahal daripada ini, ya bagi ini barang mahal. Sesuai kebutuhan ndak gitu. Barang-barang kecil kadang-kadang tuh, misalnya baju, kemeja gitu. Saya misalnya beli baju. Saya pikir sedekah, oh insya Allah. Saya ndak mau barang yang saya beli itu lebih besar nominalnya daripada yang saya geser. Itu latihan personal. Kalau mobil kan saya ndak beli, wakaf semua. Saya ndak punya mobil kan, antum tahu kan? Mobil ndak punya, motor ndak punya, apa? Rumah ndak punya, rumah ndak punya, ngontrak kan? Maka kemarin saya bilang bahagia tanpa syarat tuh. Orang bilang harus punya rumah, kalau ngontrak itu memalukan. Itu sebenarnya saya cerita saya kan, yang kemarin yang video saya sama, nanti insya Allah nanti di launching Aulia kan, yang kemarin di acara yang saya sama Zaki, anaknya Pak Dokter. Ini nih. Bahagia versi Zaki ya. Gimana Zaki? Bahagia versi Zaki. Tadi Zaki tempelin di sini. Lihat. Nah, inilah Zaki tadi. Gimana Zaki? Bahagia itu tanpa syarat, karena sudah tua. Akhirnya orang itu menentukan syarat. Pakai barang mahal baru bahagia, harus pakai mobil bagus baru bahagia, pakai kasur mahal baru bahagia. BTS, bahagia tanpa syarat, itu ternyata hak semua orang. Orang berhak untuk bahagia, tapi karena sudah terlalu pintar apa? Dia bikin syarat. Kalau punya rumah besar baru bahagia, kalau ngontrak itu hina, kalau nggak punya rumah itu malu. Banyak sekali syaratnya. Lihat senyumnya, original. Kenapa anak kecil lebih mudah tertawa? Karena bahagianya tanpa syarat. Putuskanlah untuk berbahagia saat ini juga. Anak kecil, mana Zaki tahu? Mungkin tidak nyambung kali dia, bapak dia habis bagi-bagi 55.000 paket. Pokok dia di otak dia ada plastik, lepas mereknya, tempel di sini. Saya nengok pas dia pasang janggut di bawahnya tuh. Jadi 2 botol diambilnya, dipasangnya di sini, ini dijadikannya janggut plastiknya tuh. Saya lihat dia tuh dari jauh. Ah, inilah materi aku nih. Saya padahal udah siapin materi yang lain Pak Dokter. Nyiapkan hadis, nyiapkan apa lah, minimal ada di otak saya tuh. Begitu nengok Zaki gitu, ah ini lah materinya. Saya bilang BTS, bahagia tanpa syarat. Siapa yang menentukan bahagia itu harus ini, harus itu? Antum putuskan bahagia itu sekarang. Sama juga memaafkan tuh pakai syarat. Saya akan maafkan Ustaz kalau dia ini. Apa? Maafkan kalau. Kau putuskan, maafkan sekarang juga. Selesai sudah. Masalah dia tak mau maafkan, tak mau negur kau, tak mau ketemu sama kau, menghindar ketika kau datang, itu urusan dia sama Allah. Maka setelah menahan amarah, apa PR selanjutnya? Wal kaziminal ghaiza wal afina anin nas. Bukan afina anil mu'minin. Bacalah di situ, memaafkan orang beriman atau memaafkan manusia? Memaafkan orang beriman atau memaafkan manusia? Baca ayat Qur'annya betul-betul. Maka orang yang bisa 3 ini kata Allah, bisa berinfak di waktu lapang dan sempit, bisa menahan amarah, dan memaafkan kesalahan orang lain. Apa? Memaafkan Kesalahan manusia atau orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ini 3 amalan orang-orang muhsinin. Jadi kalau antum masih nyimpan dendam, kesal, dongkol, benci. Jadi Ustaz, benci, dendam, dongkol tidak boleh. Tapi mengambil ibrah, berhati-hati terhadap seseorang yang mungkin punya kebiasaan suka nipu, suka memanipulasi data, suka bermuka dua, itu wajib waspada antum. Waspada tuh hukumnya wajib, bukan curiga. Tapi menyimpan dendam itu masalah. Antum nyimpan bom waktu, nanti meledak. Kayak yang kemarin Mas Jati tunjukkan videonya tuh. Siap-siap, tetap meledak tuh balik dia. Nggak boleh. Wallahu yuhibbul muhsinin. Coba ulang. Wallahu yuhibbul muhsinin.
Kita fokus 134 hari ini. Marah, memaafkan. Apa? Marah memaafkan. Mudah menahan amarah, mudah memaafkan. Mudah memaafkan. Mudah menahan amarah, Mudah menahan amarah. MMA. MMA. Mudah menahan amarah, Mudah menahan amarah. mudah memaafkan. Mudah memaafkan. Oh, Ayaman, baju koko giveaway-nya kapan dikirim? Insya Allah sedang disiapkan ya. Saya lagi safar, insya Allah nanti sampai Pontianak kita ini kan. Follow up ke admin kita ya, ke masjid Munzalan Official, Munzalan Official. Jadi teman-teman semuanya, ada reward dari Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Pertanyaannya teman-teman, ini pakai analogi ya. Kalau Allah sudah cinta, sudah sayang, sudah suka sama seseorang, kira-kira dikasih lebih atau dikasih sedikit? Lebih. Yang lain dikasih, bisa enggak ini dikasih sendiri? Yang lain enggak dikasih, yang ini dikasih? Sangat. Pengecualian. Yang lain dipersulit, yang ini dipermudah. Mungkin enggak? Terlalu mudah bagi Allah. Maka teman-teman semua, masuk di zona ini, inilah yang diperintahkan Allah, la'allakum tattaqun. Jadi ngukurnya sederhana. Kan ada 6 syaratnya tuh. Masih panjang kan di 135, tapi saya enggak bahas dulu 135. 134 ya dulu. Karena ini di lock Allah 3 ini, mudah berbagi, mudah menahan amarah, mudah memaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi Ramadan ini langsung rilis gitu. Ya Allah, siapapun yang pernah bikin salah sama saya, siapapun pernah yang berbuat jahat pada saya, sudah saya maafkan ya Allah. Apa? Saya memaafkannya ya Allah, karena Engkau lillahi ta'ala, dan saya memaafkan ini ya Allah, karena meniru baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah? Pilihannya ada 3. Misalnya itu urusannya utang, antum tagih, antum ikhlaskan. Yang ketiga, antum muhasabah. Ingat-ingat, ini duit dapatnya dari mana? Kalau memang ini duit-duit tidak benar, ya sudahlah ya Allah. Mudah-mudahan ini jadi. Pas diikhlaskan itu sambil berdoa, dan antum bilang ya Allah, semoga ini jadi tabungan saya nanti di akhirat. Tidak mudah memang. Apalagi yang ketiga, urusan utang nih Masya Allah memang. Maka Allah bilang wallahu yuhibbul muhsinin, bukan wallahu yuhibbul muttaqin, wallahu yuhibbul mu'minin. Tidak. Khusus 3 pelaku ini, 3 amalan ini, Allah pakai istilah wallahu yuhibbul muhsinin. Kenapa muhsinin? Karena ini levelnya istimewa, sitimewa pokoknya. Maka abang kakak, dah ya. Emang kenapa sih Ustaz kita tuh harus tenang gitu? Kenapa sih kita tuh harus tidak boleh marah-marah? Kenapa kita tuh harus tetap tenang gitu, tetap kalem, tetap memaafkan? Karena nanti ketika kita mulai marah, rasionalitas kita rusak. Blank, blind spot. Otak kita tidak bisa berpikir dengan benar. Antum lihat surat Al-Hasyr yang tadi kita baca. Ini saya sudah pernah bahas tapi tidak dalam. Nah, kalau dengan mukaddimah seperti tadi, mudah-mudahan antum dapat angle baru. Monggo Pak Yai. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan, marhaban. Pangkuk sama Mas Jati boleh tuh, bayar setengah tuh. Monggo, alhamdulillah, ahlan. Masya Allah. Sehat-sehat? Aman? Aman. Artisnya udah datang. Oh, guys. Pilih. Dekat artis. Sini di atas meja sini. Suruh di atas meja, benar di atas meja dia. Bingung kita. Dapat surah Al-Hasyr 59 ayat 2. Coba lu buka. Masya Allah, ada yang lagi di Madinah Al-Munawwarah sekarang. Tidak pernah ketinggalan dengar ceramah Pak Ustadz. Ya Rab, jam 2. Masya Allah. Doakan kami dari kota Madinah Al-Munawwarah ya. Antum lagi di kota Madinah, bilang, ya Allah mudahkan saya untuk memaafkan orang lain. Ya Allah mudahkan saya untuk memaafkan. Karena ini perintah Allah dan meniru Rasulullah. 2 alasannya. Kenapa antum harus memaafkan?
perintah Allah dan meniru Rasulullah. Dah. Nggak usah pakai logika. Tapi Ustaz sebenarnya tuh banyak ngomongin teh gitu loh. Shh. Maafkan. Apa? Maafkan. Lihat, saya bilang tadi, rasionalitas, cara berpikir, cara kita bersikap, cara kita melihat permasalahan, cara kita menghadapi sesuatu itu jadi ndak apa ya? Nggak masuk akal, bukannya bikin solusi malah bikin masalah baru. Lihatlah di ayat ini Allah tutup dengan kalimat fa'tabiru ya ulil absar. Basoro. Apa tuh basoro? Pandangan. Kau bisa lihat ndak? Bisa melihat, matamu nengok ndak? Ada fenomena depan mata zahiran. Zahir nih terang-terangan. Apa yang terang-terangan? Lihat. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr. Ma zanantum ay yakhruju wa zannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah fa atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Ini ceritanya kan mau turun perang. Mau berhadapan antara orang kafir dengan ahli kitab, di antara ahli kitab dan dari kampung halamannya pada saat pengusiran yang pertama. Orang-orang Yahudi Bani Nadir, mereka lah yang mula-mula dikumpulkan untuk diusir keluar dari kota Madinah. Ya kan? Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Tenang, kita punya bodyguard, gitu bahasanya. Kita punya backingan, ya kan? Bahasa gitu kan? Itu bahasa orang sekarang kan? Tenang aja, nggak mungkin saya ditangkap. Saya punya backingan. Siapa backingannya? Manusia juga. Yang kentutnya bau, tidurnya ngiler, kemana-mana bawa kotoran. Maka saya buka tadi pagi itu dengan la haula wala quwwata illa. Makanya di jas di rompi gitu tulisannya we are nothing. Itu kunci, bos. Supaya tidak menghadirkan Tuhan baru. Oh, saya ahli YouTube, Ustaz. Saya ahli internet marketing. Yang pakai internet marketing, yang pakai Facebook Ads tak ada duitnya. Yang cuma posting-posting kayak tak sengaja gitu, justru malah menggelundung fundraisingnya. Betul tak? Ngelihat kan kita mata kepala kita sendiri. Kita berharap malah kecewa. Saat kita sudah tidak berharap malah datang barang itu. Betul tak? Nah, lihat. Mereka dapat mempertahankan siksaan Allah, maka Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Allah datangkan apa? Siksaan. Dari arah yang itulah kenapa tiba-tiba datang saudagar Ustadz, panjang Ustadznya. Berarti besar masalahnya. Ustadz. Ah, kalau udah Ustadz itu artinya depan rumah. Udah urgent, debt collector di depan pintu. Kalau berayun-ayun, Ustadz artinya gatal. Minta digaruk pakai kulit durian. Kalau yang bapakku teko, nah itu gimana tuh? Akhir bulan ya. Allahu Akbar. Apa lagi akhir bulannya tanggal 31? 31 enggak ada nih? 31 kan? Masya Allah. 31-nya hari Jumat. Tanggal 1 hari Sabtu. Ya Allah. Mudah-mudahan Mas Jati hari Senin tuh bisa tantangan. Nah, lihat. Apa yang Allah lakukan pertama kali? Apa yang Allah lakukan pertama kali? Min haitsu lam yahtasibu. Nomor satu yang lakukan Allah adalah wa qadzafa fi qulubihimur ru'ba. Coba diulang. Wa qadzafa fi qulubihimur ru'ba. Apa yang pertama kali Allah serang? Tadi kan dia bilang benteng kita kuat. Kita punya benteng tinggi-tinggi. Ayat 2, 59 ayat 2. Menanamkan rasa takut dalam hati. Siapa yang menanam? Allah. Apa yang ditanam? Rasa takut. Coba diulang. Apa yang ditanam?
Rasa takut. Siapa yang menanam? Allah. Pertanyaannya, kalau Allah yang nanam, tumbuh enggak? Pasti itu. Jadi enggak barang tuh? Jadi Pastilah bos. Terlalu mudah bagi Allah. Jadi Allah tancapkan nomor satu, serangan dari Allah yang tidak disangka-sangkanya adalah rasa takut. Itulah kenapa ada orang tuh pakai bodyguard, nggak berani makan kemana-mana harus bawa ini, gelisah, bawa pistol. Siapa yang nyerang? Apa yang Allah sampaikan dan masukkan? Rasa takut. Makanya kalau orang bermaksiat itu yang pertama kali Allah masukkan adalah rasa takut. bebar dia. Wah, matanya curiga, detak jantungnya ndak normal, pasti itu peredaran darah. Orang kalau benar itu pasti santai. Piye yo santai wae ya kan gitu. Sambil selonjoran, duduk-duduk, kipas-kipas ya kan. Kan kipas-kipas dapat duit, enak hidupnya tuh. Bisa kipas-kipas, bisa tukang sate. Kipas-kipas dapat duit, ya kan? Goyang-goyang kaki dapat duit bisa enggak? Nah, Tukang jahit. Betul enggak? Bisa semua. Allah memasukkan rasa takut dari arah yang tidak. Apakah sudah selesai? Belum. Ini yang saya bilang, rasionalitasnya, cara berpikir dan perilakunya jadi tidak normal. Sakit jiwa. Apa? Yukhribuna buyutahum biaidihim. Cobalah. Aneh enggak ini? Coba antum baca. Awas. Menghancurkan rumah dengan tangan sendiri. Aneh enggak, Mas? Apa? Ayo coba bisa enggak antum jelaskan pas part ini ya. Yukhribuna buyutahum biaidihim. Paham enggak antum? Paham enggak? Dia sendiri merusak dirinya sendiri. Dia merusak diri sendiri. Ayo coba tadaburi lebih dalam lagi. Fenomena hari ini. OKB, orang kaya bingung. Ayo, kata kuncinya itu. Apa bukti yukhribuna buyutahum biaidihim? Kan dia bikin rumah besar-besar. Dia bangun istana tinggi-tinggi. Sendiri ditinggal istana. Tidak pernah ditempati. Nggak pernah ditempatinya. Yang make malah tikus, kucing. Ketakutan dia. Dan dia takut. Akhirnya sertifikat tanah pakai nama pembantunya. Itu masuk dalam bagian yukhribuna buyutahum biaidihim. Istrinya dikasih rekening unlimited, pakai kartu kredit. Katanya sayang istri, kartu kredit unlimited. Anak dikasih duit, dikasih handphone. Dia pikir dengan duit dan handphone selesai. Apa yang diminta anak dikasih semuanya. Dia pikir kasih sayang tuh mengiyakan semua permintaan anak. Itu sama kayak orang bawa pisau, lalu dia bunuh pisaunya ke. Yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minin. Saya baca kan cerita dari hadis ayat ini kan. Jadi syarahnya tuh, penjelasan dari ayat ini tuh, karena mereka nih ngelihat istana mereka sudah besar dan tiba-tiba mereka takut sendiri, ketakutan seorang. Akhirnya mereka bilang gini, daripada ini istana nanti diambil sama orang muslim, dipakai sama orang beriman, ini diambil, udah kita robohkan dia. Nggak ke dia yang bangun, kok dia yang rusak. Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api gimana ceritanya? Kan karena sebelum ada Belanda datang, orang-orang itu ngebakar rumahnya sendiri biar nggak diambil Belanda. Nah, hari banyak orang akhirnya. Jadi gini loh, guru saya pernah bilang dulu, lama nih kalimat ini. Kalau ngelihat orang yang terlihat kaya, antum jangan cepat-cepat kagum. Kalau antum ngelihat orang yang miskin, juga jangan cepat-cepat tertipu. Karena bisa saja dua-duanya sedang berpura-pura. Yang kaya pura-pura kaya, yang miskin sedang pura-pura miskin. Kalau antum ke Pontianak, antum lihat orang pakai celana pendek, pakai kaos dalam warna putih, pakai handuk di sininya. Jalan dia pakai sendal jepit. Dia lagi ngapa tuh?
Wah, lagi duit. pura-pura miskin. Banyak duit ya. Duitnya lagi banyak tuh. Bisnisnya lagi bagus-bagusnya. Gimana kok? Ayah, jual telur, oh, untung kici-kici. Apa? Jual Untung kici-kici, oh jual telur banyak pecah, susah. Berapa telur kok? Kepo lah kita kan udah kenal dekat, cerita lah dia. 50, 25 rupiah, oh satu telur. Berapa kerat sekali jual? 15.000 telur, 100.000 telur. Kalau udah bulan Ramadan gini bisa 300.000 telur sekali jual. Hitunglah 300.000 telur kali 75 rupiah. Hitung. Biar otak antum kontraksi. Untung kici-kici oh. Coba 300.000 kali 75 rupiah. Ayah, untung kici-kici, susah jual telur. Banyak picau. Berapa? 300.000. 22 juta. Ramadan ini orang bikin telur dak? Orang bikin kue dak? Nah, Nah, untung kici-kici. Berapa untung kicinya? 20 juta setengah. Hah? Satu pagi oh hayya. Hayya alas sholat. Betul gak? Antum lihat yang suka flexing tuh, yang benar-benar kaya tuh yang pura-pura. Pura-pura. Yang original kaya asli tuh. Yang kemarin lagi rame itu kan salah satu anak pewaris BCA, Jarum dan lain-lain, makannya Indomie mie instan, sepatu di lakban. Yang banyak gaya nih, yang banyak tekanan. Coba bilang. Ini banyak. Tepuk sebelahnya. Astagfirullahaladzim. Hah? Salah duduk. Ampun. Untung kici-kici oh hayya. Itu rumus. Kalau mereka masih pakai kaos putih, pakai anduk yang ada tulisan kaligrafinya tuh, kayak celana pendek, kayak sandal jepit, lari-lari pagi, oh itu untung kici-kici oh hayya. Ruko dia baru laku 5 miliar, di situ tanah dia baru dibeli, perluasan jalan. Ayah, adalah kici-kici. Yang flexing tuh baru nemu. Benar. Ya kan? Pakai sarung ya kawan tuh. Jalan dia. Tanya. Begitu kita nengok tanah punya dia semua. Sini sampai mana-mana. Yukhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin. Pernah nengok mereka bawa duit pakai kantong plastik? Kalau di Pontianak itu pemandangan biasa. BCA prioritas deh. Alah sebut amula. Tahu tak? Pakai kantong plastik oh hayya. Pakai sandal jepit. Masuk showroom. Di Pontianak kan pernah viral terkenal cerita tuh kan. Pakai sandal jepit, sandalnya belumpur. Mau beli mobil Mitsubishi. Dia mau nanya tuh tak dipedulikan. Ngapa pak gitu. Ini berapa mobilnya? Ya ini kalau kredit enggak, saya mau bayar cash kata dia. Wah mahal ini pak. Ya berapa sekian? Saya bayar sekarang, dikeluarkan plastiknya, dibayar di tempat. Pucat salesnya. Cuma satu lagi itu. Bukan beli 1, 3 ke 4 dia beli tuh. Rupanya bos arwana sama sarang burung walet. Dia kecil ya bagi dia, jual arwana 1 ekor berapa? Sampai akhirnya kita jadikan cerita lanjutan kan. Pergi ke mall. Bapak dari mana? Sekian. Beli HP. Saya beli 10. Bapak daerah mana? Saya daerah sini, dia sebut nama daerahnya kan. Oh di sana ada sinyal pak. Saya beli sama sinyal sekalian. Saya belajar betul untuk tidak melihat orang dari penampilan. Apa kayak di Jogja nih, banyak orang pura-pura miskin tuh. Pelana, peluno. Nggih Ustad, matur nuwun. Kula sing matur nuwun Ustad, alhamdulillah panjenengan saged bisa mampir ke rumah kula gitu.
Monggo mampir rumiyin ke gubuk kula, gubuk sekali masuk pintu gerbang ya. Istana. Oh gini gubuk versi Jogja nih. Terus rumah saya yang 10 juta setahun tuh apa? Kau anggap apa rumah aku tuh? Kan gitu. Baper. Ya enggak lah, biasa aja. Nyun sewu Ustaz, sak wontenipun kata dia. Sak wontenipun dari ujung meja sampai ujung meja lauknya. Mana yang nak dimakan nih? Oh, yang dampingi saya lah bahagia. Alhamdulillah Yai. Perbaikan gizi Kiai. Sedekah akbar. Bapakku teko. Aku sing lungo. Bahagia deh. Yang paling banyak kecipratan siapa? Ingin lah. Hah? Tahu enggak siapa yang banyak? Pernah disebut. Nggak boleh sebut nama. Menjaga kode etik jurnalistik. Dia pakai sendal, bajunya biasa, pakai tas-tas ya bukan bermerek gitu ya. Tahu-tahu dikasih tahu, Ustadz itu yang punya ini, yang punya ini. Ya gitu emang penampilannya Ustadz. Banyak enggak yang pura-pura di Jogja nih, banyak? Nah, Gitu kan gayanya orang Jogja kan? Pelana, pelono, tenang. Yang banyak gaya tuh, yang banyak tekanan. Maka Allah bilang fa'tabiru ya ulil absar. Dah, supaya kajian ini antum melekat, ingat-ingat ada 8 Tuhan palsu apa? Ada 8 Tuhan palsu. Buka di surat 9 ayat 24. Ambil pelajaran. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Siapa 8 Tuhan palsu itu? Nomor 1 Bapak. Kenapa Bapak? Banyak orang hari ini berlindung di atas nama orang tuanya. Bapak saya tuh ini, bapak saya pejabat, bapak saya orang penting, bapak saya ini. 2, ada juga yang Anak. anak, yang kedua. Yang ketiga, saudara. Yang keempat, pasangan laki-laki ataupun perempuan. Terus, yang kelima, keluarga. Nah, saya mau bahas yang keenam. Apa yang keenam? Harta. Amwalunik taroftumuha. Harta kekayaan yang engkau apa 8 Tuhan palsu ini 924? Apa narasi dari Allah kata-katanya? Wa amwalunik taroftumuha. Harta kekayaan yang kamu khawatirkan kerugiannya. Makanya dia rapat, meeting, sibuk rapat, lupa sholat. Apa yang dijaganya tuh? Harta. Dan itu SOP. Lihatlah Allah bilang, pas membahas harta, pas bahas keluarga, bahas istri itu tidak takut kehilangan. Yang ditakut oleh dia kehilangan apa? Wa amwalun iqtaraftumuha. Khusus bab harta, Allah tidak sebut rezeki ya. Allah sebut harta. Wa tijaratun. Ayo coba baca. Wa tijaratun Takhshawna kasadaha. Apa tijaratun takhshawna kasadaha? Perdagangan yang kamu khawatirkan rugi. Saya tidak mau bangkrut Ustaz. Itu sunnatullah dan itu fitrah asli. Tidak boleh juga tuh, saya mah bangkrut terserah. Tidak kayak gitu. Tapi kekhawatiran berlebih terhadap bisnis itu yang membuat kita akhirnya tak peduli dengan sangu mati, tak peduli dengan zakat, tak peduli dengan infak, menghalalkan segala cara. Yang penting profit, omset. Ada pernah di zona itu? Ya. Tidak peduli mau halal ke haram, hantam Ustaz. Terus bikin mantra sesat. Apa? Mantra sesat. Yang haram jak susah apalagi yang halal. Itu mantra Sesat. sesat.
Surat 924. Wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha. Dan yang menarik ada kalimat wa masakinu tardau nah. Boleh Ustaz punya rumah besar? Boleh. Boleh Ustaz punya tempat tinggal yang baik? Mana ada larang? Boleh punya mobil bagus? Boleh. Rasulullah tuh ontanya terbaik, kudanya terbaik. Pernah dengar Rasulullah terjun ke medan perang pakai pelepah kurma atau pakai keledai? Pernah dengar tak? Pernah lihat pedangnya Rasulullah? Pakai balutan emas. Ada batu warna hijau namanya zamrud. Ada batu warna biru-biru tuh namanya fairuz. Ada batu warna merah namanya marjan. Pertanyaannya, itu ngambil di pelepah kurma atau impor batunya tuh? Impor bos, pedangnya Rasulullah. Nggak pakai pelepah kurma. Jadi yang bilang Nabi Muhammad miskin tuh siapa sih? Dari mana dalilnya gitu? Nikah pakai apa? Seperangkat alat sholat ke Rasulullah. Nikah dengan Khadijah pakai apa? Berapa ontanya? Satu onta berapa sekarang harganya? Hah? Coba hitung. Berapa harga onta sekarang? Minimal 35 juta. Mungkin sekarang mungkin sekitar 50-an. Kali 150 coba. 50 kali 150. Terus yang bilang Nabi Muhammad miskin tuh pakai dalil dari mana? Unta merah. Ontanya onta merah, khumrin na'am kan? Yang terbaik berarti 7.000 real. 7.000 real satu ekor. Kalikanlah 300. Unta ya. Berarti berapa ratus juta? 7.000 sampai 20.000. Antum Google aja sekarang, buka di Google gitu loh. Berapa? Bagaimana pedangnya Rasul yang tadi saya cerita itu berlapis emas? Kalau antum ke apa? Ke Topkapi di Turki, antum lihat tuh pedangnya Rasulullah. Ayo, hitung. Berapa? 7.000 real. Satu ekor. 7.000 sampai 20.000 harga unta merah. Range-nya. Oke, kita ambil yang rendah, 7.000. Hanya 28 juta. 28 juta. Dikali 150. 4,2 miliar. Terus yang nikah pakai seperangkat alat sholat tuh insecure nggak? Wah, perempuan dengar ini. Wah, aku mau cari laki-laki yang Gini nih. mau nikahin aku pakai onta merah. Pegang kepalanya, pegang jidatnya. Oi, kau bukan Khadijah gitu. Coba bilang. Ya Allah. Itu onta apa Lamborghini? Mahal amat. Oh. Kakak perlu refreshing kayaknya. Hah, sampai jatuh tuh. Begegar. Wa masakinu tardaunaha, tempat tinggal. Teman-teman, ada yang tanya sama saya kan, Ustaz ngapa sih masih ngontrak gitu? Kemarin saya bahas, nggak apalah bahas dikit sini ya. Salah satu hal yang saya takutkan tuh adalah ketika saya nanti jadi punya kemelekatan. Tapi antum jangan dulu dipercaya omongan saya ini. Apa? Jangan dipercaya. Waktu itu saya berpikirnya sederhana aja. Bagaimana bisa tinggal di tempat samping masjid, meniru Rasulullah. Masjid sampingnya rumah dah, dempet. Ada satu rumah kontrakan, plek-plek nempel dengan masjid. Udah saya bilang, Bunda mau gak kita tinggal situ? Boleh kata Bunda. Sampai sekarang dari 2012 sampai detik ini saya masih ngontrak di rumah situ. Dan saya bayar sendiri. Bisa misalnya contoh ya, afwan. Bisa enggak saya ngomong gitu sama santri-santri yang hari ini bersama saya, kita patungan lah, belikan aku rumah gitu. Mau enggak kira-kira? Mau. Hah? Mau. Saya open donasi gitu. Ya, pakai KTP terus foto gitu. Kok tahu? Saya enggak tahu itu apa. Santri-santri kira-kira mau bergerak enggak? Mas Ahid gitu. Bergerak enggak?
Yuk kita patungan yuk, belikan rumah kiai gitu. Bisa. Dan itu sudah saya larang dari awal. Enggak, saya bilang. Saya udah tanya bunda, pindah enggak kita? Enggak. Sini ya, sini. Anak-anak gimana? Aman. Malah dia usah pindahlah ke kota kami siapkan nanti. Gubuk Jogja. Apa? Gubuk Jogja. Gubuk Jogja. Bisa saya lakukan itu? Terlalu mudah. Dan saya haramkan. Ngapa? Ada yang tanya, Ustaz, ngapa lah Ustaz tidak mau? Nanti mulut saya tidak bisa ngomong hitam putih kalau udah kayak gitu. Apalagi dia pernah transfer ke rekening saya misal gitu. Nanti dia bilang, kemarin apa saya bilang? Transfernya tak seberapa. Ributnya kemana-mana. Nih, kiaimu sudah saya transfer. Segini aja harga kiaimu tuh. Saya jaga betul, na'udzubillah. Maka saya bilang, doakan saya teman-teman. Doakan saya. Ngurus dakwah nih, Masya Allah. Jangankan kita bergerak, kita diam ya salah. Kecil dicurigai, coba bilang. Kecil dicaci maki. Besar dicurigai. Siap-siap Mas Sahid, catat baik-baik. Apalagi antum udah ada dakwah-dakwahnya tuh. Sebut merek. Siap-siap. Kecil dicaci maki, coba bilang. Kecil dicaci maki. Nah, besar dicurigai. Besar dicurigai. Jadi waktu kecil, alah kowe miskin melarat. Oh, gituin Mas. Begitu udah mulai berhasil sedikit nih, mulai besar, mulai nih, oh tuh makan duit anak yatim. Apa? Maka saya bilang, kalau ada yang bilang itu makan duit anak yatim, oh itu fitnahnya basi, expired. Nggak ada fitnah yang baru kok, yang lebih kreatif gitu. Itu fitnahan orang 2013 ke saya. Saat saya pakai mobil CR-V putih yang wakafnya dari Bang EN dan Kang Mira. Dibilang mobil itu dibeli pakai duit anak yatim. Mantap enggak? Belum masuk antum semua. Di mana antum 2014 tuh? Hah? Lagi di mana antum 2014? Saya udah mikul beras waktu itu. Situ orang ngomong, ditunjuk-tunjuk muka saya. Makan duit anak yatim ya? Cie, yang pakai duit anak yatim, mobil CR-V putih. Asik enggak? Jadi kalau masih Panther gitu, belum. Kalau masih Panther, Kijang, belum dapat jatah. Nanti kalau pakai handphone merek buah-buahan tuh, mangga, anggur, kedondong tuh, udah mulai pakai tas apa? XL. Mereknya kan XL kan? Logonya kan 2 huruf tuh. X sama L kan? Logo XL. Mulai. Pakai jam tangan agak bagus dikit, ya kan? Makan duit anak yatim. Itu kan yang jadi kontennya si Abu tuh. Cara singkat jadi sultan. Pakai gamis, pakai ini. Alhamdulillah sudah kebeli Alphard, kata dia. Bala dia ngina gitu. Pakai gamis, pura-pura Islami, kata dia. Kumpulkan dana umat, kata dia. Alhamdulillah kebeli Alphard. Dia ngina gitu. Orang yang katanya Islam begitu bacotnya ngomong. Maka saya ketemu orang kaya, saya tembak langsung. Saya datang sini tidak minta duit antum. Saya ada duit saya sini. Saya mau ngajak antum masuk surga sama-sama. Mau enggak? Saya tunjukkan gimana caranya masuk surga. Bagaimana rumah antum nih ringan hisapnya nanti di hari kiamat. Bagaimana kendaraan yang antum punya ini bisa bersaksi membela antum di hari kiamat nanti. Saya sih tidak nakut-nakutkan, cuma ngasih tahu aja. Kita sama-sama mati, bos. Maka kadang-kadang orang-orang kaya tuh ketemu saya pertama kali tuh sesak napas langsung. Kok ada Ustadz kayak gini bentuknya ya, katanya. Apa? Kok ada kayak gini bentuknya? Maka hitam putih nih saya akan pertahankan. Saya tidak mau ngedit. Ingat ya kemarin saya bilang, kasih sayang tidak hanya berbentuk iya
oke, mantap. Tapi kasih sayang juga bisa berbentuk tidak, jangan, bahkan awas. Coba diulang. Kasih sayang bentuknya apa? Tidak, jangan, awas. Nah, Bang Rizal Armada bilang Bismillahi Allahu Akbar. Maka saya bilang sama antum, tolong doakan saya, doakan saya, doakan saya. Saya minta itu aja, demi Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Tolong doakan saya. Semoga dijaga Allah, dilindungi Allah. Antum lagi puasa, lagi safar, doakan saya. Bentuk kasih sayang kita sebagai sesama orang beriman, kakak-kakak, abang-abang, kan kita saudara nih, ya kan? Kasih sayang sebagai sesama orang beriman tuh gimana kasih sayangnya? Mendoakan, bukan aduh seandainya dia jadi suami aku. Enggak gitu. Itu kau gatal namanya apa? Gatal. Kasih sayang itu bentuknya apa? Mendoakan. Saya sayang sama Mas Ahid. Gimana caranya? Dari jauh saya, dari Pontianak. Ya Allah, semoga Masjid Teras Dakwah segera diselesaikan, Allah dimudahkan. Itu kasih sayang saya. Tapi kalau saya marah, saya bilang jangan, saya bilang awas, itu benci atau sayang? Apa? Hah? Bisa aja sayang. Piye tuh ini? Oh, belum connect ya? Oh, masih penter. Iya, belum Alphard dia, belum Alphard. Nanti kalau udah pakai Alphard dia mulai tuh. Masih pakai penter kan? Nah, iya pantas. Masih solar, aman. Nanti kalau sudah Pertamax, nah itu udah mulai beda tuh. Doakan saya. Tolong doakan saya. Semoga dijaga Allah, dilindungi Allah. Dan saya pun insya Allah tidak berhenti doakan antum. Makanya saya bilang, mana istrinya, panggil aja. Biar ngerti sama-sama. Biar kena samara. Apa samara? Sama-sama. Kena marah. Sudah biasa. Sudah biasa. Allahu Akbar walillahilhamd. Semoga Allah jaga kita semuanya ya. Semoga tidak ada Tuhan palsu di hati kita. Rumah dipakai untuk dakwah, mobil dipakai untuk besarkan agama Allah, kendaraan-kendaraan membahagiakan orang lain, bisnis yang sedang dititipkan Allah kita pakai untuk mengajak orang kembali ke Allah, mengenal Allah, cinta sama Rasulullah. Maka ada yang tanya saya kemarin, saya sampaikan juga, enggak tahu di RCTI kemarin itu ditayangkan atau enggak. Pas bagian yang saya bilang, Ustadz apa motivasi tertingginya? Apa sih Ustadz tuh kemana-mana cerita ini cerita itu? Apa yang paling Ustadz harapkan? Politik ke, popularitas ke? Saya langsung ngomong sama wartawan itu, saya bilang saya udah enggak cari muka, karena muka saya sudah ada. Saya enggak cari nama saya sudah ada. Saya lagi cari bekal mati, saya bilang. Dan harapan tertinggi saya bilang, saya berharap orang kenal sama Allah dan mencintai Rasulullah. Lewat masjid, lewat event, lewat program makan-makan, lewat program berbagi, lewat apapun, antum harus punya di otak, ya Allah, jadikanlah saya sebagai wasilah orang mengenal Engkau ya Allah, dan orang semakin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Ya? Tidak ada yang lain. Jangan ganggu-ganggu dan jangan siap-siapkan yang lain. Maka Allah bilang di ayat tersebut, ada 3 yang terabaikan. 1 Allah, 2 Rasulnya, yang ketiga bersungguh-sungguh di jalan Allah. Maka itu saya bilang kemarin, dalam dunia dakwah harus full time full heart. Apa? Full time full heart. Apa itu full time full heart? Totalitas. Profesional. Bikin laporan keuangan, bikin LPJ, bikin SOP. Datang kasih tahu, ini untuk donasi, ini untuk ini akadnya apa? Dudukkan sama-sama. Bisa support enggak? Kalau enggak bisa enggak apa-apa, ngomong di awal, pahit-pahit di awal, enggak apa-apa. Kalau enggak bisa biar kami nanti yang cari. Saya gitu. Pernah ada salah satu influencer, YouTuber tuh. Saya cuma ngasih ide aja. Nama pakai nama dia, logo pakai logo dia, yang fundraising kita. Saya mau ngasih tau sama dia, kau bisa kaya, kau bisa YouTuber, kau banyak, kau bisa subscriber, kau banyak, tapi mental miskin tak ada di aku. Jangan kau jajah aku. Gitu, saya kirim sinyal. Semua program masuk ke apa tuh? Ke Dufan, ke Taman Safari, kita pakai duit seorang. Nggak ada satupun invoice, catatan yang saya mintakan ke beliau. Orang bilang itu kaya Ustaz, subscribernya banyak Ustaz. Kalau saya sebut nama antum tahu semua. Tapi saya bilang enggak, saya bilang pantang gitu.
Oh, sampai jatuh. Masya. Paham antum ya? Ini harga diri dakwah. Izzah dakwah. Kau jangan kira kita ngemis-ngemis sama kau. Nggak. Jelas? Ustaz marah gak? Nggak, belum makan. Jatuh lagi. Harus cepat kita selesaikan. Udah pada bertumbangan. Udah pada bertumbangan ini ya. Dah kita ke bandara ya. Nggak ada sarapan nih ya? Oh, udahlah. Baliklah. Nggak disiapkan sarapan nih? Ya Allah. Udahlah, baliklah kami ini. Tanggal 2. Iya. Ini ngomong apa curhat sih? Mewakili yang lain gitu maksudnya. Iya. Jadi teman-teman jangan kira saya ngomong gini dong, Ustaz sombong ya. Enggak, saya mau ngasih tahu sama antum semuanya. Ini izzah dakwah, ini sikap, ini prinsip. Yang waktu itu ikut program yang itu tuh, ya kan? Antum tahu gimana saya strict ngumpulkan panitia. Awas kita ya, saya bilang nagih-nagih ngasih invoice, datang ke dia. Karena saya tengok dia enggak ada juga. Dia suka aja nama dia dipakai, terus ya pasti kan orang-orang kayak gitu kan nguji kita. Ini jujur enggak nih? Ini benar enggak? Oh, kalau cuma ngetes-ngetes gini, udah lama kita ikut ujian kan? Ujian lisan, ujian tulis. Praktek. Ustaz kapan ke Jogja lagi? Mak, pagi nih ya tak dikasih sarapan gitu cuman. Baliklah saya. Doakan ya abang kakak ya. Ini kan video direkam, disampaikan. Maksud saya, antum ingat-ingat nanti. Satu saat saya pasti mati. Besok, lusa, entah kapan, antum melanjutkan dakwah ini. Jaga betul-betul prinsip ini. Kalau ada pengasuh sesudah saya, bikin hal-hal yang tidak yang saya lakukan ini, antum bantai dia. Paham? Dengar gak? Paham. Gak pernah dulu pengasuh yang lama kayak gini. Mungkin tuh tak cerita berapa tahun yang akan datang. Antum jaga prinsip. Video ini masih ada kan? Rekam nanti. Jangan gitu. Saya pernah bilang kan sama siapa waktu itu, kalau kita bawa proposal, saya bilang minta-minta sama orang kayak saya, pecat kita jadi santri. Pernah kena gitu kan? Mau nyebut Mas Luki itu nggak enak saya. Oh, udah kesebut ya? Aman sih. Aman ya. Datang sebagai helper, datang sebagai pembantu, datang sebagai pelayan. Apa yang bisa saya bantu? Kita mau kontribusi apa? Yuk kita kolaborasi. Kau punya harta, aku punya tenaga. Kan gitu. Kita syirkah ini, syirkah amal soleh. Jadi jembatan amal soleh, ngajak orang berbuat baik. Lurus niat bersehat. Tulus antum, lillahi ta'ala. Insya Allah Allah mudahkan jalan antum. Demi Allah. Allah tuh kaya gak? Kaya sekali. Hah? Maha kaya kan? Saya tanya sama bendahara internasional. Saya lihat wajahnya sekarang, putih, glowing, bahagia. Ki, piye ki? Alhamdulillah. Alhamdulillahnya tuh beda. Dulu pertama kali datang tuh ya butek gitu loh. Mungkin karena belum kena DRW skincare kali ya. Sekarang nih semenjak kena DRW ini glowing loh. Glow in the dark. Wah. Itu kunang-kunang. Janganlah diperjelas. Aduh, janganlah diperjelas. Juki piye ki? Alhamdulillah. Mudah. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah kami sedang ini. Sekarang tukang istirahat dulu, nanti kami lanjut lagi. Masya Allah. Hebat Allah tuh ya. Mudah Allah, mudah. Allah kasih rezeki. Apa rasanya Mas Ilyas? Mantap sekarang. Lebih tenang ya. Muka antum tuh lebih muda sekarang. Tengok Pak Kiai ini. Wah. Glow in the dark. Apa glow in the dark tadi? La ilaha illallah. Juki, kayak jan sekarang, ganteng, rapi, wang. Ngurus masjid, full time full heart. Ngurus dakwah, punya izzah. Jadi kalau ketemu sama orang, kau mau enggak? I want to help you, bukan I want to ask something from you. Itu mental namanya. Jadi kita datang tuh ketemu orang bukan minta, tapi saya mau bantu. Kita syirkah. Kau punya duit, aku punya tenaga, aku punya konsep. Mau gabung enggak? Nanti kita masuk surga sama-sama, saling bersaksi di hadapan Allah. Nanti kau masuk surga doang, kau cari aku masuk, aku cari kau, kan gitu. Karena kata Rasulullah, orang beriman itu, ya kan? Orang beriman itu saling mencari dan saling bersaksi. Ustadz, ada info nggak yang sedang bangun masjid? Ada?
Mau masjid apa? Ada Masjid Darul Wahyu, ada Masjid Teras Dakwah, ada Masjid Kapal menjaga Indonesia Quran Center. Banyak masjid-masjid. Antum punya berapa? Saya mau bagi satu sak se-Indonesia gitu, boleh? ongkos kirimnya Pak, lebih mahal. Pak dokter kan 100 kemarin. Ya saya satu sak lah Ustaz gitu. Iya. Mana yang glowing Ustaz? Udah punya istri, betul. Parah. Gitu. Ini parah ini ya. Semoga Allah jaga kita semua ya. Amin. Tetap semangat ya. Jalan lurus, jalan terus. Jalan lurus, jalan terus. Dah, mudah-mudahan kita nanti di akhirat saling bersaksi dan saling mencari. Saya minta maaf teman-teman semuanya atas segala tutur kata yang kurang berkenan selama saya di sini. Mohon maaf lahir batin. Semoga antum juga pulang dari sini menjalani Ramadan yang lebih baik. Doakan saya habis ini Samu Saadia dan beberapa teman-teman akan kembali ke ibu kota, ke tanah air, ya. Kembali ke kampung halaman. Kampung. Balik kampung. Rindu dah sama anak-anak, sama bunda, sama keluarga ya. Nengok yang lain tuh, Yai izin Yai, ngapain? Biasa Yai. Macam dia ya punya pengecas. Parah. Daripada saya Daripada saya bayar fidyah Kiai. Jangan asem. Are-are iki ya Allah, makin kesini kok makin kesana. Santri-santri nih Mas, makin kesini makin kesana. Ada aja kelakuannya tuh. Kayak dia manas-manaskan saya gitu loh. Kiai kan enggak bisa kan, katanya gitu. Aduh, nah. Enggak apa-apa lah, karep mulele apa? Sekarep mulele. Apa yang kemarin? Kul huwa ele. Baca Quran salah-salah, geram makmumnya. Kul huwa ele. Dah. Barakallahu fikum, berkah selalu, selamat melanjutkan aktivitas, lurus niat. Ya, doakan saya, doakan istri saya Bunda Uung, doakan anak-anak saya, keluarga saya, kami semuanya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Doakan mama saya Wawa, doakan ibu di Lampung, kami adik-beradik keluarga besar Masjid Kapal Munzalan, tolong doakan semoga kami semuanya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Abang kakak juga semuanya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Lurus niat, bersih hati ya. Kita perbaiki lagi niat kita, luruskan lagi niat kita. Kalau kita berbuat karena Allah, maka jangan pernah berhenti karena manusia. Terus jalan lurus, jalan terus, jangan tunda kebaikan. Ada niat baik, eksekusi. Ada niat baik, eksekusi ya. Cepat. Dang kalau bahasanya Bu Syukur itu apa? Dang. Cepat. Kita sedang berlomba dengan malaikat maut. Malaikat maut tuh ngintai kita setiap saat. Mudah-mudahan kita dicabut nyawa dalam keadaan sedang berbuat baik atau sedang berniat berazam untuk melakukan kebaikan. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin, Allahumma amin. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair, jazakumullahu ahsanal jaza. Kita tutup dengan doa yang diajarkan Rasulullah. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.